huwal alamul hadi ila sunanil huda, huwal isnu yunji min jami'is syadaidi. Dan bermula ilmu itu merupakan jalan yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan ilmu hidup menjadi gampang. Wal isnu yunji min jami'i syadaidi. Dan bermula ilmu juga bisa menjadikan tameng yang menyelamatkan dari seluruh macam bahaya. Ketika kita mempunyai ilmu, terkena musibahlah kita. Karena kita mempunyai ilmu, maka musibah ini terasa gampang. Ujian hidup terasa mudah lantaran punya ilmu, enggak gundah gulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hudati nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi masyayikhina fid din wa masyayikhi hadhil baldati ajma'in, khususan limu'allif hadzal kitab Syekh Imam Juzun wa ahli silsilati bi anna Allah bihim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Wa ila hadratin nabiyyi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyati lianna jami'al hisali siwal ilmi yashtariku fihal insanu wa sairul hayawanati. Wa syaraful ilmi, dan bermula kemuliaan ilmu, la yakhfa, yaitu tidak sunyi, ala ahadin, atas seseorang, idhuwa, karena dia ilmu, mukhtasun, yaitu dikhususkan, bil insaniyati, dengan manusia, lianna jami'al isali, karena bahwasanya seluruh sifat, siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fihal insanu, yaitu berserikat di dalamnya, al insan wal wasairul hayawanati, oleh manusia dan seluruh hewan, kasujaati, seperti keberanian, wal jur'ati, dan berani,
wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi, dan kekuatan dan dermawan dan murah hati dan selainnya itu selain ilmu. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Wa bihi, dan sebab dengan ilmu, azharallahu, yaitu menampakkan, menunjukkan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, fadla Adam, akan kelebihan Adam alaihi salatu wassalam, alal malaikati, di atas malaikat, wa amarahum, dan memerintahkan Allah Ta'ala hum, kepada para malaikat, bisujudi, dengan sujud lahu, bagi Adam. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berkumpul dalam rangkaian rutinitas kita setiap subuh Sabtu. Setelah subuh Sabtu, semoga hadirnya kita di sini Allah tuliskan ganjaran yang luar biasa. Allah jadikan saksi perjalanan hidup kita, dan Allah curahkan rahmat dan anugerah kepada kita semua. Dan yang hadir di sini Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucunya anak cucu yang soleh dan solihah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita kepada jalan keimanan dan jalan keislaman. Bapak Ibu semua yang mulia, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan kajian kita yang pada saat ini, yaitu tentang syaraful ilmi, kemuliaan ilmu. Kata pengarang, syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, kemuliaan ilmu itu tidak samar, tidak sunyi atas tiap-tiap orang. Artinya kemuliaan ilmu ini emang sudah masyhur adanya, sudah viral tentang kemuliaan ilmu. Ada beberapa poin yang menyebabkan ilmu itu mulia. Di antaranya, ilmu itu mulia dengan sebab ilmu Allah menampakkan, Allah menunjukkan keistimewaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam Allah berikan ilmu, Allah kasih ilmu. Dengan ilmu ini Nabi Adam menjadi mulia,
di antara para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memberikan keistimewaan ilmu kepada Nabi Adam tuh atas para malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini lantaran ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ziyadatil ilmi la bi ghairihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad untuk di setiap harinya itu ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi itu setiap hari ziyadatul ilmi, bertambah ilmunya. Bukan bertambah yang lainnya, bukan. Hartanya bertambah, bukan. Sebagaimana Allah nyatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Tuh, duhai Allah Ta'ala, tambahkanlah aku ilmu. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan menurut Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada Nabi, kepada para Nabi itu banyak sekali. Allah memberikan banyak anugerah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak anugerah, banyak nikmat yang diberikan. Namun ada anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi itu yang tidak diungkit. Ada yang diungkit-ungkit, ada yang tidak diungkit. Ada yang diungkit, ada yang tidak diungkit. Nah, sesuatu yang diungkit-ungkit ini diviral-viralkan, diomong-omongkan, yaitu ilmu. Jadi ilmu diberitakan lagi, dikabarin lagi, dan terus menerus begitu. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini mulia. Kata Allah Ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah telah mengajarkan engkau sesuatu yang engkau tidak tahu. Awalnya tidak tahu, Allah kasih tahu menjadi tahu. Dan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Namun cuma satu nikmat yang Allah ungkit-ungkit, yaitu ilmu. Mana lagi ilmu itu merupakan sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan
kerajaan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kata Imam Ibnu Abbas, innallaha ta'ala a'ta Sulaimana wa Dauda alaihimassalam al-ilma wal mulka. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud akan ilmu dan kerajaan. Wa manna 'alaiha wa manna 'alaihima bil ilmi la bil mulki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengungkit akan anugerahnya bil ilmi dengan ilmu, la bil mulki tidak dengan kerajaannya. Jadi ilmu itu yang selalu Allah ungkit-ungkit dalam setiap waktu. Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Allah berikan kerajaan dan Allah berikan juga ilmu, namun yang diungkit dari keduanya yaitu ilmu saja, kerajaan tidak diungkit. Ini merupakan petunjuk bahwa paling mulianya sesuatu yaitu ilmu dibanding sesuatu yang lain. Kata Ibnu Abbas juga, khayyara Sulaimanu salatullah alaihi salam bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman disuruh milih antara ilmu dan kerajaan. Nabi Sulaiman dihadapkan pilihan. Sulaiman mau pilih ilmu atau pilih kerajaan, mau harta apa ilmu. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, fakhtarul ilma alal mulki fa'atahu Allahu al-ilma wal mulka. Lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu, tidak memilih kerajaan. Ilmu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman bukan kerajaan, namun fa'atahu Allahu al-ilma wal mulka. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman ilmu dan kerajaan. Milihnya ilmu, dapatnya 2. Kalau milihnya kerajaan, belum tentu ilmu itu dikasih. Ini merupakan kemuliaan ilmu. Bapak Ibu yang mulia, ilmu ini khususiat, spesial, sifat yang Allah berikan kepada manusia. Ilmu tidak diberikan kepada selain manusia. Makanya mukhtasun bil insaniyah, khusus spesial untuk manusia saja ilmu itu diberikan, tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Gitu. Adapun sifat selain ilmu itu bisa didapati oleh manusia dan seluruh hewan, seperti berani, sifat berani, seperti sifat penakut, seperti murah hati,
dermawan, ada rasa kasih sayang. Itu bukan manusia saja, hewan pun terdapat sifat itu. Kalau ilmu itu hanya khusus untuk manusia saja. Bahkan kata Nabi, an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamazun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia itu terdiri dua, kata Nabi. Yang pertama alim, orang berilmu. Yang kedua muta'allim, orang yang belajar. Wal baqi hamazun, selain ini termasuk orang yang tersesat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatah lika. Kata Nabi, jadilah engkau orang alim, orang yang mempunyai ilmu. Kalau di kelas ini kita tidak mampu, kita punya ilmu, ajarin. Walaupun hanya bisa iqra, hanya bisa alif, hanya bisa ba, ajarin, kasih tahu ke yang lain. Au muta'alliman, kalau enggak kita tidak termasuk di alim, setidaknya kita muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Begitu, nuntut ilmu. Ganjarannya luar biasa. Walaupun menuntut ilmu atau ngajinya itu jider, ngajinya nyender gitu. Ada temennya jidur, ngaji tidur. Nah, ini yang penting majelis, hadir di majelis ilmu. Ini luar biasa ganjarannya. Setiap langkah kita itu ganjaran luar biasa. Orang tua kita tuh di alam kubur, kuburnya terang, lantaran kita hadir ke majelis ilmu. Kalau nggak bisa juga, waduh saya sibuk. Begitu saya sibuk di rumah, kerjaannya MC, ngomong cucu, nah, masih ribet. Au mustami'an, atau setidaknya kita termasuk orang yang mendengarkan ilmu, jiping begitu, jiping, ngaji nguping. Nah, Rasulullah puji masih. Atau mustami'an kita nggak bisa, maka au muhibban, jadilah engkau termasuk orang yang cinta lil ulama, kepada orang berilmu. Gitu. Muhibban lil ulama. Kita buat hadir ke majelis ilmu nggak bisa
tapi rasa cinta kita kepada orang alim itu luar biasa gitu. Ngaji enggak, buat hadir ke majelis ilmu enggak bisa, tapi mahabbah sama majelis ilmu luar biasa. Kebutuhan apa yang ada di majelis ilmu beliau tanggung, ngirim makanan, ngirim aqua gitu ke majelis ilmu. Ini luar biasa. Nah, kata Rasul, wala takun khamisan patahlika, jangan engkau menjadi orang yang kelima. Ngelihat orang ngaji ora demen gitu, buat hadir ke majelis taklim enggak, tuh mustami'an tidak, muta'alliman juga bukan. Nah, ini jangan jadi yang kelima. Kalau ngelihat orang ngaji bawaannya gedeg aja, jangan. Ini binasa, gitu. Ini binasa. Ini runtutan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puji. Kalau punya ilmu ajarin ke yang lain. Atau kita belajar ilmu, atau belajar ilmu kita nggak mampu, ya mustami aja, dengerin aja, hadir ke majelis ilmu. Ke majelis ilmu kita berat juga, ya setidaknya muhibban, kita mencintai orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, jangan mencela. Orang yang berilmu itu bakal tinggi derajatnya. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatul abadiyah. Dan hanya saja kemuliaan ilmu itu, ilmu bisa dikatakan mulia apabila ilmu itu menghantarkan, menjadikan sarana untuk menjadikan orang itu menjadi takwa. Ini ilmu yang mulia. Ilmu menjadi mulia apabila ilmu itu menghantarkan, menjadikan sarana, menjadikan wasilah kepada seseorang untuk menuju takwa. Karena takwa ini tujuan. Untuk menggapai takwa kita tidak bisa kalau tidak tahu ilmunya. Maka ilmu ini sebagai wasilah, sebagai penghantar, sebagai perantara lil wasail hukmul maqasid. Nah, sehingga orang yang menempuh perjalanan dengan ilmu yang ada di dirinya untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu nantinya berhak mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan mendapat sa'adatul abadiyah, keabadian, kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana dijelaskan dalam syair,
kama qila li Muhammad ibn Hasan bin Abdullah, sebagaimana dijelaskan, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah lewat syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kata syair, ta'allam, belajarlah engkau, ngaji engkau jangan sampai enggak ngaji, hadir ke majelis ilmu jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu penghias bagi ahli ilmu. Orang yang punya ilmu, tuh ilmu sebagai hiasannya. Wa padlun wa unwanun likullil mahamidi, ilmu itu merupakan keutamaan, keunggulan. Wa unwanun, dan ilmu itu merupakan tanda bagi seluruh yang dipuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah engkau orang yang mengambil faidah, orang yang mengambil manfaat, kulla yaumin ziyadatan, setiap hari, ziyadatan yaitu bertambah, minal ilmi, dari ilmu. Jadilah kita orang yang selalu mengambil pelajaran, mengambil ilmu tiap hari, tuh mengambil dari ilmu tambahan setiap harinya. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah engkau di dalam lautan faidah. Setiap hari kalau bisa terus bertambah ilmu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidun. Tafaqqah, belajarlah fikih oleh engkau. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya fikih itu lebih afdal, yang dituntut. Jadi dalam madhab Abu Hanifah, fikih itu nanti terbagi dua. Ada fikih sugro, ada fikih kubro, gitu. Ilal birri wat taqwa wa adalu qaidin. Karena sesungguhnya fikih itu lebih utama kepada kebaikan, bisa membawa, menuntun seseorang kepada kebaikan, wat taqwa, dan bisa menuntun kepada takwa. Wa adalu qaidin, dan paling adil sesuatu yang dituju. Huwal alamul hadi ila sunanil huda, huwal isnu yunji min jami'is syadaidi, dan bermula ilmu itu merupakan jalan yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan ilmu hidup menjadi gampang. Wal isnu yunji min jami'i syadaidi, dan bermula ilmu juga bisa menjadikan tameng yang menyelamatkan dari seluruh macam bahaya.
Ketika kita mempunyai ilmu, terkena musibahlah kita karena kita mempunyai ilmu, maka musibah ini terasa gampang. Ujian hidup terasa mudah lantaran punya ilmu, enggak gundah gulana, enggak galau. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Karena sesungguhnya orang faqih, satu orang faqih yang waro, satu orang alim yang waro, asyaddu itu lebih berat, ala syaitani di atas syaitan, min alfi abidin dari 1000 orang abid. Satu orang ahli ilmu yang waro, yang meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat ditinggalkan, alim, dia punya ilmu, itu setan mengganggunya lebih susah dibanding orang yang ahli ibadah, makanannya ceroboh, halal atau tidak halal makan aja. Nah, ini satu orang yang berilmu, yang waro, maka setan sulit untuk menggoda satu orang alim yang waro ketimbang ada 1000 orang ahli ibadah yang mulutnya tidak dijaga, perutnya tidak dijaga, sehingga masuk kepada abid ini perkara-perkara yang subhat, masuk ke mulutnya sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, maka lebih gampang untuk digodain oleh syaitan. Wa kadzalika fi sairil akhlaq wallahu a'lam bishawab.